الحمد لله العلي الأكبر القدير الجبار العزيز الغفار الذي خلق الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat diberikan tenggang waktu umur yang masih Allah berikan kepada kita. Karena sebagian dari orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin keluarga, kerabat kita telah mendahului kita. Dan modal seorang muslim dan juga bekal seorang muslim untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar dan paling agung adalah umurnya. Yang mana umur ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah karuniakan kepadanya. Karena kalau kesempatan waktu umur itu Allah cabut, berarti selesai sudah. Tidak ada lagi modal yang bisa dia tanamkan, bisa dia tambah, bisa dia kembangkan, tidak ada lagi. Kenapa? Karena usianya, umurnya, waktunya, kesempatannya sudah tidak ada lagi baginya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah atas nama waktu, yang mana ini menunjukkan akan keagungan waktu dan menunjukkan akan kebesaran manfaat yang ada pada waktu yang Allah berikan kepada umat manusia. Allah mengatakan wal asr, demi masa. Dalam sebagian tafsir dikatakan wal asr, demi waktu asar. Allah mengatakan dalam ayat lain wal lail, demi waktu malam. Hampir setiap waktu Allah katakan wadduha, demi waktu duha, wal fajr, demi waktu fajar, wan nahar, demi waktu siang. Jadi setiap waktu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Pagi, duha, siang, malam, Allah bersumpah atas nama waktu tersebut. Yang mana sekali lagi, kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya, itu menunjukkan akan keagungan makhluk tersebut. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, tidaklah umur kita yang Allah berikan kepada kita, melainkan dia adalah potongan-potongan hari yang akan kita lewati. Maka kullama dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk, itu kata para ulama. Maka setiap pergi satu hari, maka pergi juga bagian darimu. Ya, seolah-olah kalau kita ibaratkan puzzle dari visi kita, hilang rambutnya, hilang matanya, hilang keningnya, hilang hidungnya, makin habis. Ya, seolah-olah demikian kalau diberikan gambaran. Maka setiap berlalu hari, maka berlalu dan hilanglah bagian yang ada pada dirimu. Maka dari itu jamaah azani Allah wa ikum ajmain, sampai detik ini Allah masih berikan kita waktu. Dan sebaik-baik manusia orang yang dikasih umur oleh Allah dan dia baik amalnya. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia yang diberi umur oleh Allah namun buruk amalannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya namun buruk
amalannya. Wal'iyadzubillah. Dan tidak sedikit jamaah sekalian azan ya Allah wa iyyakum ajmain sudah tua. Bahkan mohon maaf ya, bukan menyinggung masalah ubannya, tapi masalah perilakunya. Bahkan barangkali sudah tidak ada lagi rambut yang hitam yang ada di kepalanya, di kumisnya dan jenggotnya. Tapi ternyata di usia yang sudah cukup tua tersebut, dia masih sibuk main game. Ada Pak kakek main game? Ada. Na'udzubillah min dzalik. Tidakkah pemandangan yang ada pada fisiknya mengingatkan akan kematian yang semakin mendekati dirinya? Tidakkah pemandangan yang ada pada fisiknya, nggak perlu dia jauh-jauh memandang kepada orang lain, mengingatkan akan dekatnya ajal kepada dirinya? Tapi kalau hal itu kemudian tidak membuat dia sadar, lalu apalagi yang akan membuat dia sadar? Yang muda bukan berarti kemudian dia bersantai ria. Oh, saya belum ada uban. Oh, baru satu helai, belum memenuhi seluruh isi atau seluruh di atas kepala saya, atau janggut saya, atau kumis saya. Tapi tidak demikian pandangan kita. Kenapa? Karena tidak sedikit yang muda pun lebih mati duluan dibandingkan yang tua. Dan banyak tanda-tanda yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran ya. Orang yang wafat di hadapan kita, yang usianya belia, bahkan masih balita, bahkan baru terlahir di dunia. Teman kita yang baru kita kenal dalam keadaan sehat walafiat tiba-tiba wafat, dipanggil menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya ajal itu tidak ada yang tahu, dan ajal itu semuanya sifatnya adalah dekat. Ajal Allah, ajal waktu yang Allah berikan kepada kita qarib, itu semuanya dekat dengan kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Mungkin agak majuan para jamaah. Saya heran tadi kosong begini, saya kira mau ada tamu lewat tengah gitu. Enggak, Pak ya? Enggak ada ya. Kenapa otomatis tengahnya kosong gitu? Jadi kayak apa namanya? Kayak mau ada presiden gitu tengah-tengah. Fadal, maju lagi silakan. Ini masih kosong nih. Keutamaan mengisi saf yang masih kosong di majelis ilmu, ada yang tahu? Ada 3 kan? Ada 3 jenis dalam mengisi tempat di majelis ilmu. Ada 3 yang bisa sebutkan dapat hadiah kaos dari saya, kaos baru. Nah, kemarin muadzin sudah dapat ya, tapi nanti nyusul kaosnya. Kaosnya mengingatkan kita tentang dunia terlaknat. Nah itu kaos saya ya. Ada yang tahu? Hah? Nyebutin satu. Yang tadi, tapi pertanyaan yang satu harus yang tadi. Keutamaan mengisi saf depan yang kosong. Iya. Nah, itu sebentar, itu umum. Ini ada 3 jenis, itu umum ya bagi semuanya. Tapi ini ada orang lihat saf kosong, dia isi. Ada yang ke depan, ya. Ada yang berpaling dari majelis ilmu. Itu ada hadisnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Makanya pada kosong dibiarin begitu ya, karena nggak tahu keutamaannya. Nggak ada yang tahu ya. Taib. Nabi SAW pernah suatu ketika mengadakan majelis ilmu, dan ada 3 orang. Ada 3 orang. Yang satu a'rada, dia berpaling, dia pulang. Kemudian yang satu lagi dia maju ke depan. Dan yang satu lagi melihat ada
yang satu ada lihat kosong dan dia langsung masuk ke tempat kosong tersebut, dan yang satu lagi tetap di belakang karena dia malu. Ya. Nah, tapi jangan jadikan dalil, oh ini ada keutamaan juga malu kemudian duduk di belakang. Maka apa kata Nabi SAW? Orang yang dia mengisi saf yang kosong, karena dia telah mengisi saf yang kosong, tempat yang kosong, maka Allah memberikan perlindungan kepada dia. Mendapatkan apa? Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan yang kedua, orang yang dia duduk di belakang karena dia malu. Ternyata majelis ilmu tidak membuat dia jadi direndahkan, tidak. Tapi tetap keutamaan orang yang pertama jauh lebih besar dibandingkan orang yang kedua. Dia tetap di belakang. Kenapa? Alasannya malu. Maka apa kata Nabi SAW? Fastahyallahu minhu. Karena dia malu, maka Allah pun malu untuk mengadab dia. Allahu Akbar. Majelis ilmu, Pak. Orang yang masih malu-malu akhirnya duduk di belakang saja, sampai-sampai apa kata Rasul? Allah malu kalau harus mengadab dia. Nah, ini yang lebih hebat, Allah berikan perlindungan kepada dia. Yang ketiga, a'rada fa'a'radallahu minhu. Karena dia keluar dari majelis ilmu, gak ada udzur. Makanya hati-hati para jemaah. Kalau kita mampir di suatu masjid, ada kajian, minimal ikut aja dulu. Jangan berpaling, karena ada sebagian jemaah yang, maaf ya, dalam tanda kutip di sini kita bicara majelis ilmu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Aduh, Ustadz bukan Ustadz kibar, pulang aja. Ya, paham Mbak? Itu ada, saya lihat fenomena sebagian jamaah demikian. Atau ustadznya ilmunya diragukan, padahal masih sama ahlu sunnah. Ya, maka minimal mampir dulu. Kenapa? Kalau langsung berpaling, maka Allah akan berpaling dari dia. Allah nggak akan kasih rahmat dia. Naudzubillah. Kenapa? Karena majelis ilmu itu hukum asalnya apa? Wajib. Maka orang yang berpaling dari kewajiban, Allah akan berpaling darinya. Lalu siapa yang berhak boleh keluar? Orang yang punya uzur. Orang yang punya apa? Uzur. Misalnya dia sudah ada janji atau ada urusan yang penting, maka keluar. Tapi kalau apa salahnya orang mampir dulu, orang simak dulu, walaupun tidak ada kewajiban harus sampai selesai. Tapi apa? Ada kewajiban dia untuk menghindarkan apa yang diancamkan Nabi SAW, yaitu berpaling dari majelis ilmu. Lihat ya, ada keutamaan, ada juga ancaman. Jadi kalau ada majelis ya, beda dengan majelis yang memang di dalamnya penuh dengan syubhat. Ya, memang itu diperintahkan untuk berpaling. Ya, itu diperintahkan, memang kita dianjurkan untuk berpaling. Tapi ini pun lihat hukum fikihnya para jamaah. Jangan sampai kita di kampung halaman kita ini harus, ya mohon maaf, bukan berarti ketika kita duduk kemudian kita tidak mengingkari kemungkaran yang ada dan meridhoi kemungkaran yang ada, bukan. Tapi fikih dalam bergaulnya kita harus pandai. Jangan sampai misalnya Pak, ya kita biasanya di kampung-kampungan zikir berjamaah dan lain sebagainya. Antum duduk di saf paling depan, ya pas mulai doa, antum langsung pergi gitu. Ya, tiap hari begitu. Orang bagaimana memandang antum? Ya antum kalau mau menghindar, misalnya antum duduknya atau berdirinya di pojokan atau di belakang, ya, atau misalnya antum keluarnya saat kapan, itu harus cerdas, harus cerdik, harus pintar. Kemudian misalnya kita ada di undangan yang memang mengundang warga misalnya, kemudian di sana ada ceramah, ya kita juga harus cerdas, bukan kemudian, aduh maaf ini ustadznya syubhat Pak, saya nggak bisa hadir. Ya maaf, aduh bukan, jangan seperti itu. Ya, nah ada tata caranya, ada etikanya. Walaupun sekali lagi hukum asalnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita tidak boleh berpaling darinya. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita diperintahkan untuk berpaling darinya. Ya, sebagaimana dalil yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik, jadi itu keutamaannya. Silahkan tinggal memilih. Mau dapat perlindungan
atau malu. Ya, atau apa? Malu. Yang penting jangan malu-maluin. Nah, itu ya. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Tema kajian kita pada pagi hari ini tematik ya, karena kita baru memulai kajian. Maka tema yang kami sampaikan yaitu tentang meski telah berlalu. Mungkin semuanya insyaallah akan paham. Mungkin semuanya sudah sadar apa yang dimaksud dari judul tema yang disebarkan. Ini maksudnya adalah untuk apa? Motivasi agar jangan sampai berlalunya Ramadan, berlalunya juga amal ketaatan yang telah kita perjuangkan. Dan silahkan introspeksi diri, silahkan bercermin, silahkan muhasabah, silahkan pandang diri kita masing-masing. Setelah berlalu pekan pertama di bulan Syawal, apa yang sudah kita perjuangkan dari amalan ketaatan yang sudah kita maksimalkan di bulan Ramadan? Masing-masing bisa menilai diri sendiri. Bukan untuk menilai orang lain, bahkan menilai pasangan kita sendiri. Waduh, kamu kemarin begini kok sekarang begini. Atau bahkan anak-anak kita sendiri, tapi nilai diri kita sendiri. Berlalu pekan pertama dari bulan Syawal, apa yang sudah kita kerjakan di pekan pertama tersebut, karena kita sudah masuk di pekan yang kedua. Hari keberapa ini? Syawal berapa? Ada yang 9, 10, 11. Puasanya beda-beda semua. Berapa? 12. Subhanallah, sudah hampir berlalu 2 pekan berarti. Pertanyaan yang singkat dan simpel saja, Pak. Sudah berapa juz Al-Quran yang sudah kita baca? Ya, siapa? Tadi yang 6, siapa? Sudah 6 juz. Alhamdulillah, berarti setengah juz lah sehari. Gak apa-apa. Bukan dalam rangka ujub ria. Saya pengen tahu aja. Siapa yang sudah lebih dari 6? Sudah berapa? Berarti 1 juz 1 hari. Alhamdulillah. Berarti masih Allah berikan keistiqomahan, Pak ya. Mudah-mudahan Bapak istiqomah terus sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang kurang? Banyak. Sudah tahu saya, Pak. Ada yang kurang? Banyak. Makanya nanti akan ada poin-poin para jamaah. Lihat para jamaah sekalian, betapa kita menyadari benar-benar ketaatan itu butuh pertolongan Allah. Allah nggak kasih keberkahan kepada kita, nggak bisa, Pak. Walaupun kita sudah berencana, betul atau tidak? Habis Ramadan, ternyata gampangnya Ramadan hatamin Quran 2-3 kali. Habis Ramadan saya bisa berarti sekali nih, tiap bulan. Tapi ternyata berlalu Ramadan, Allah nggak kasih keberkahan pada bulan tersebut, maka tidak bisa kita kerjakan. Kenapa? Berarti Allah belum kasih pertolongan kepada kita. Ini yang paling utama para jamaah. Berarti Allah belum memberikan pertolongan kepada kita. Berarti Allah belum memberikan bimbingannya kepada kita. Sehingga apa? Apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita niatkan dengan tulus, dengan lurus, tapi belum bisa kita kerjakan karena Allah belum membantu kita. Maka jamaah azani Allah yakum ajmain, sekali lagi, waktu yang tidak terasa, hari-hari yang cepat bergulir dan berlalu, yang mana ini semuanya menunjukkan akan dekatnya ajal dan menunjukkan berarti harus semakin banyaknya bekal, yang mana semua bekal ini akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada para jemaah sekalian, tidak ada hal yang paling bisa menyelamatkan kita daripada amalan kita sendiri. Ya, tentunya setelah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Maka jemaah sekalian azani Allah wa yakum ajmain, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Kan ada sebuah ceramah, Masya Allah, ini buat muhasabah para jemaah. Engkau yang menciptakan keburukan itu sendiri, dan engkau yang menciptakan kebaikan itu sendiri. Dalam tanda kutip, bukan menciptakan hakikat penciptaan yang Allah berikan kepada kita, bukan.
Siapa yang menciptakan keburukan? Engkau sendiri. Dan siapa yang menciptakan kebaikan? Anda sendiri. Jemaah sekalian azan ya Allah wa yakum ajmain, ketika nanti seorang itu sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh, siapa yang akan menemani dia? Itulah yang dia perjuangkan ketika dia hidup di dunia. Itulah gambaran pertama dulu saja. Kalau kita nanti di hari kebangkitan itu masih jauh. Ya, nanti di sirat, dihisab, kemudian di surga neraka, tapi cerminan pertama dulu di alam barzakh. Ketika ada seseorang yang datang menghampiri kita, itu siapa yang menciptakan itu? Ya kita. Bersosok yang mengerikan, beraromakan yang sangat bau. Siapa dia? Adalah amalan-amalan buruk kita yang Allah jadikan sebagai wujud yang nanti menemani seseorang yang amalan-amalan yang buruk di alam barzakh. Berarti siapa? Ya dia. Demikian pula ketika orang menciptakan kebaikan, dalam tanda kutip melahirkan kebaikan-kebaikan di dunia, maka yang akan datang kepada dia sosok yang indah dan aromanya sangat wangi. Itulah kebaikan-kebaikan yang kemudian Allah wujudkan dalam dan berbentuk, kemudian itulah hasil dari amalan baik dia. Siapa yang menciptakan? Kita sendiri. Siapa yang memilih? Kita sendiri. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Ramadan yang telah berlalu dari kita 12 hari yang lalu atau berarti 13 hari yang lalu, kita sudah memaksimalkan diri kita sudah berjuang untuk qiyamnya, untuk siyamnya, untuk sedekah dan lain sebagainya, maka hal pertama yang kita lakukan apa? Memuji Allah. Ini para jemaah, ingat, jangan kita katakan dalam diri, oh bisa kemarin ya. Tapi yang pertama apa? Kita ucapkan alhamdulillah. Hal pertama yang kita lakukan adalah memuji Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita amalan-amalan kebaikan yang cukup maksimal di bulan Ramadan. Pujilah Allah, sanjunglah Allah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapati kebaikan, bisa melakukan kebaikan, maka pujilah Allah. Ini sikap pertama, Pak. Setiap kebaikan yang bisa terlahir dari kita, setiap kebaikan yang bisa kita dapatkan dan kita lakukan, maka hal pertama yang kita lakukan apa? Memuji Allah. Dan sebaliknya para jamaah, siapa yang Ramadan lalunya dia sudah berniat, dia sudah bertekad, tapi belum maksimal, ternyata ada yang belum khatam Quran Ramadan lalu, subhanallah. Allah kasih Ramadan, Allah kasih Ramadan, Allah kasih Ramadan, Allah kasih Ramadan, tapi enggak juga dimanfaatkan kesempatannya sehingga dia enggak khatam Quran, sehingga qiyamnya ada bolong-bolongnya karena kesibukan duniawinya, sehingga sedekah yang tadi diniatkan setiap hari saya mau sedekah, ternyata lebih banyak bolongnya daripada sedekahnya pada sudah diniatkan. Apa kata Nabi SAW? Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan siapa-siapa, jangan hinakan siapa-siapa kecuali siapa? Diri sendiri. Siapa yang tidak memaksimalkan bulan Ramadan sampai hari ini di bulan Syawal, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Ya ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah taala. Ada sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh para ulama, man kana ya'budu Ramadan fa innahu yanqadi wa yafut, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Ramadan, maka sungguhnya Ramadan telah tiada dan telah berlalu. Namun barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Jadi Tuhan, Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, dialah Rabb kita yang kita sembah di selain bulan
Ramadan. Jadi hakikatnya kita menyembah Allah. Walaupun ada musim-musim ketaatan, tapi hakikatnya kita menyembah Allah. Kapanpun harinya, kapanpun bulannya, Allahnya satu. Tujuannya satu. Ya. Dan cita-cita kita satu, surga Allah. Dan kita harapan dan cita-cita kita surga Allah bukan hanya ada di bulan Ramadan saja, melainkan di sepanjang hayat kita selama ruh itu masih ada dalam fisik kita, jasad kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka siapa yang telah lalai sampai hari ini, siapa yang telah lalai dari Ramadan lalu belum maksimal, kemudian sampai hari ini dia belum maksimal, dia merenungkan firman sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Yang pertama para jemaah, surah Hud ayat 114. Surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan, akan menghapuskan keburukan. Jadi renungkan ayat ini para jemaah. Kebaikan menghapuskan keburukan. Apa yang kita tidak maksimalkan, maka maksimalkan sekarang di kehidupan yang baru. Hari yang telah berlalu itu kehidupan yang telah berlalu. Hari ini dan hari esok adalah kehidupan yang baru. Ya, maka kita perbaiki di kehidupan yang baru, maka akan menghapuskan di kehidupan yang telah berlalu. Itu kuncinya. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Itu aja Pak. Jadi bukan sekadar penyesalan tapi nggak ada action. Sekedar penyesalan tapi nggak ada perjuangan, nggak ada amalan. Aduh nyesal, percuma, penyesalan itu percuma. Fa anna lahu dzikra, kata Allah. Untuk apa? Apa manfaatnya dia menyesal? Kalau kemudian di kehidupan dunia ini atau di kehidupan yang baru ini, hari ini dan hari esok, kalau Allah takdirkan kepada kita, namun tidak ada amalan-amalan kita perjuangkan, hanya menyesal, percuma. Nggak ada pahalanya, nggak ada. Yang nggak ada kebaikan, yang nggak ada manfaatnya. Kemudian renungkan juga firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-70. Nah, ini Masya Allah ayat ini para jemaah. Saya ingat dengan seorang syekh guru kami, walaupun di masa-masa kami masih i'dad, masih belajar bahasa, ya masih belajar bahasa Arab ketika di Libya, jadi belum belajar tentang syariat, tapi beliau selipkan tentang ayat ini karena ayat ini ada dalam buku panduan bahasa Arab, cara baca kitab gundul saat itu. Maka ada ayat yang diselipkan, yaitu ayat surat ini. Masya Allah, beliau memberikan gambaran yang menunjukkan akan kebaikan, rahmat dan luasnya kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Perhatikan jemaah, Allah mengatakan illa man tab wa aman wa amila amalan salihah. Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Luar biasa ayat ini para jemaah. Kita bayangkan bersama para jemaah. Saya berikan contoh, yang mana contoh ini disampaikan oleh syekh tersebut, Syekh Hasan namanya beliau. Kita Pak, kalau pernah zalim sama orang, misalnya kita zalim atau ada seorang zalim mengambil hak orang lain, kemudian hak yang dia ambil dan kezaliman yang dia lakukan disadari oleh dia. Dia takut dihisab, diazab oleh Allah akan kezaliman yang telah dia perbuat. Akhirnya ketika sadar, orang zalimin datang kepada orang yang terzalimi, mazlum, orang yang terzalimi. Apa yang dia lakukan? Kalau orang pernah berbuat zalim, apa yang dia lakukan?
minta dihalalkan, minta dimaafkan atau kembalikan haknya. Maka datanglah orang tersebut minta maaf. Biasanya kalau minta maaf dan orang baik biasanya apa? Memaafkan. Cukup nggak? Cukup? Kalau dia sedang memaafkan bagi kita cukup atau tidak? Cukup nggak Pak? Kita pernah zalim, kemudian dia maafkan kita, cukup nggak? Tadi siapa yang bilang belum? Kenapa belumnya Pak? Hak. Tapi dia bilang saya ridhokan, maksudnya maafkan itu begitu. Cukup nggak Pak? Cukup ya. Maksudnya saya kemarin ambil ini, ya udah nggak apa-apa saya maafkan. Cukup nggak? Cukup ya. Kan dia sudah ngaku ngambil sesuatu. Cukup tidak? Cukup. Kecuali dia minta maaf, kemudian dia sembunyikan apa yang dia ambil, hanya minta maaf saja, ya nggak cukup. Tapi ini dikembalikan atau dimaafkan, ya sudah saya ikhlaskan. Cukup atau tidak? Cukup. Itu sudah cukup Pak bagi makhluk, tapi tidak bagi Allah. Dalam tanda kutip bukan tidak cukup, tapi tidak artinya apa? Allah lebih maksimal lagi baiknya, Allah lebih indah lagi rahmatnya. Ada tidak sifat ini pada manusia? Perhatikan, orang yang datang dengan kezalimannya, dengan hak yang diambilnya, kemudian orang ini memaafkan dan Pak, kemudian dia mengatakan, misalnya, dulu pernah saya maling motor antum. Oh, antum yang ambil motor anak, begitu misalnya. Nah ini sekarang saya kembalikan. Lalu dia mengatakan apa? Nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Saya juga punya mobil Alphard tuh satu nganggur, antum bawa pulang aja. Ada nggak ini di manusia Pak? Makanya ketawa karena mustahil. Ya nggak Pak? Makanya pada ketawa, anak tahu maksudnya apa? Nggak ada di manusia. Tapi ini ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini maha baiknya Allah. Makanya Pak ingat, la tayas min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rabb yang kita sembah adalah Rabb yang maha kasih sayang kepada kita. Kita yang sudah lalai, yang penting kita apa? 3 hal kita lakukan ini Pak. Illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, dan mendasari taubatnya dengan iman, wa amila amalan sholiha, kemudian dia sibuk dengan amal soleh di kehidupan barunya, hari ini dan hari-hari ke depan. Udah itu saja Pak kuncinya. Bertobat, beriman, beramal soleh. Apa kata Allah? Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka diganti dosanya dengan pahala. Diganti itu motor dengan apa? Dengan Alphard. Itu motor bawa aja, itu Alphard sekalian bawa. Itu ada pada Allah. Ini gambaran manusia, dan Allah gambarannya lebih indah lagi. Nggak ada ini Pak, nggak ada di makhluk, nggak ada. Ini hanya ada pada siapa? Pada Allah. Lihat Pak kalimatnya, lihat, renungkan, antum renungkan yang ayat Al-Quran ini indah sekali. Yubaddilullah, Allah ganti, bukan Allah maafkan saja, bukan. Allah hapuskan, itu sudah baik bagi kita. Tadi kan kita katakan apa? Cukup. Allah sudah maafkan kita, cukup sudah. Allah hapuskan dosa kita, cukup. Tapi Allah lebih indah lagi. Dosa yang tadi tercatat dosa diganti apa? Diganti pahala. Keburukan yang sudah tercatat diganti apa? Diganti dengan kebaikan. Si fulan zalim, si fulan begini, si fulan lalai, si fulan ini, diganti apa? Si fulan adil, si fulan melakukan kebaikan, si fulan begini. Yubaddilullah, Allah ganti, bukan sekadar Allah hapuskan, bukan sekadar Allah maafkan, tapi Allah ganti keburukan mereka dengan apa? Hasanat, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, karena Allah adalah Rabb yang maha pengampun dan maha penyayang. Itu syaratnya Pak. Apa dia? Kelalaian yang sudah terjadi dia taubati. Apa yang dia tidak maksimalkan dia taubati, dia sesali. Kemudian apa? Dasari taubatnya dengan iman. Dan kemudian dia iringi dengan amal-amal soleh. Maka Allah akan ganti kelalaiannya dengan kebaikan, kekurangannya dengan bahkan kebaikan dan kebaikan. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rahmatnya, kasih sayangnya, belas kasihnya, kebaikannya sangat luas untuk kita semuanya. Tinggal siapa yang mau
untuk meraih itu, dan siapa yang tidak mau, semuanya ada pada pilihan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan, tapi hadis ini lemah. Namun hadis lemah ini bisa kita ambil hikmah untuk pembagian jenis manusia. Ya, antum pernah dengar, Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan 10 hari pertamanya apa? Rahmat. 10 pertengahannya ampunan, 10 terakhirnya pembebasan dari api. Nah, ini yang mungkin yang dulunya pernah meyakini itu sahih ya Pak ya. Ya Pak ya. Mungkin Bapak ini Masya Allah Pak. Yang lain bingung, yang mana yang pertengahan, yang mana ini rahmat, yang mana ampunan, yang mana pembebasan dari api neraka. 10 pertamanya rahmat, 10 pertengahannya ampunan, 10 terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ini hadisnya lemah. Karena semua hari-harinya adalah apa? Rahmat. Semua hari-harinya adalah ampunan, dan semua hari-harinya pembebasan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailan, itu berlaku setiap malam. Dalam hadis yang sahihnya. Tapi ini menunjukkan akan jenis manusia, Pak. Perhatikan. Ada orang yang istiqomah. Orang istiqomah, dia maksimal, dia berjuang, siangnya dia siam, malamnya dia qiyam, sedekah, dan berbagai macam perjuangan dia lakukan. Dia jauhi dosa-dosa besar, dia jauhi larangan-larangan Allah, bahkan dia jauhi juga dosa-dosa kecil. Maka orang seperti ini adalah orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Siapa? Orang yang istiqomah dengan aturan Allah dan jauh dari larangan Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ini jenis yang pertama para jemaah. Orang yang istiqomah jauh dari dosa besar ataupun bahkan dosa kecil. Maka mereka adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-56, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, istiqomah di atas kebaikannya. Ini jenis yang pertama para jemaah. Jadi orang yang istiqomah, orang yang paling dekat dengan rahmat Allah. Itu kuncinya. Jadi bagaimana seorang itu meraih rahmat Allah? Yang paling dekat dengan kasih sayang Allah, ya orang yang istiqomah. Karena Allah mengatakan apa? Qarib. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Jenis yang kedua. Tadi apa pembagian yang kedua? Ampunan. Ada orang yang istiqomah. Siangnya siyam, malamnya qiyam, dia pun sama amal-amal sudah dia kerjakan, tapi dia masih melakukan dosa kecil. Mungkin kita ada di sini nih Pak. Yang pertama agak berat kayaknya tuh Pak. Mungkin kita ada di sini masih ada dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa kecil selain dosa-dosa besar. Tapi Masya Allah Pak, jenis yang kedua ini Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 31. Surah An-Nisa ayat 31. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar. Lihat kata Allah, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, Allah mengatakan nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia yaitu surga. Nah, jadi orang ini istiqomah tapi masih tergelincir kepada dosa kecil, tapi tidak terjatuh kepada dosa besar. Maksudnya apa para jamaah? Apa bedanya dosa kecil dan dosa besar? Apa bedanya? Ini pernah kita sampaikan udah berapa kali nih Pak. Dosa besar ada ancaman. Ancaman apa itu? Ancaman neraka. Langsung dalam dosa itu
ada ayatnya, ada hadisnya, diancam dia neraka. Misalnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, misalnya. Orang yang kafir dan mendustakan, maka mereka adalah penghuni neraka. Berarti orang yang mendustakan ayat Allah, dia kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka diancam neraka. Berarti dosa besar. Apalagi ada ancaman yang pertama, kemudian ada apa? Balasan apa itu? Ada pidana khususnya, hukuman khususnya. Dipotong tangan, dirajam, dicambuk, dan lain sebagainya. Seperti mencuri, berzina. Itu ada ayatnya, ada dalilnya yang menunjukkan hukuman khusus. Maka kalau ada hukuman khusus, itu menunjukkan dosa besar. Apalagi? Ini harus paham Pak, karena kalau orang nggak tahu, dia nggak sadar kalau dia terjerumus ke dalam dosa besar, bukan dosa kecil Pak. Dan sebagian ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan dosa besar nggak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Ya, dia nggak bisa begitu saja terhapuskan dengan amal-amal soleh kita. Kita sholat diampuni dosa besar, menurut sebagian ulama, ya. Tapi menurut ulama lain mengatakan sekalipun dosa besar diampuni dengan amal-amal soleh. Ya, semoga saja pendapat yang benar itu Pak, ya. Semoga saja, kita berharap. Baik, apalagi tadi tanda dosa itu adalah dosa besar, ada ancaman, ada hukuman khusus. Kemudian yang ketiga, ada laknat, ada murka Allah. Seperti apa? Riba misalnya, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi makannya, nasabahnya. Apalagi wa syahidaihi, dan orang yang menyaksikan, dua orang saksinya, dia diancam dengan laknat. Wa katibahu, bahkan yang nulisnya, sekretarisnya, diancam dengan apa? Laknat. Berarti semua mereka diancam dengan laknat, menunjukkan akan dosa besar. Apalagi para jamaah, ada ancaman, ya. Tadi ada ancamannya, ancaman khusus, walaupun tidak di dunia, tapi ancaman di neraka. Seperti dosa besar yang banyak kita lakukan, yang tidak dianggap besar. Bahkan ada acara khususnya. Apa itu? Ghibah. Ghibah kan ada Pak, ya? Ada apa namanya? Ada siaran khususnya. Harusnya nama TV-nya TV Ghibah. Gitu ya. Apa itu dengan kata lainnya apa? Gosip alias ghibah. Dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar? Apa yang menunjukkan bahwasanya dosa ghibah adalah dosa besar? Apa hukuman dosa besar? Nah, apa hukuman dari dosa ghibah? Seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Boleh nggak makan bangkai? Nggak boleh. Hukumannya apa? Itu kan perumpamaannya, seperti makan bangkai saudara sendiri, itu perumpamaannya. Hukumannya apa? Nggak tahu hukuman ghibah apa? Kalau kita membuka aib orang lain, maka aib kita akan dibuka, ya. Betul, itu diantara ancamannya. Ada yang lebih dahsyat daripada itu? Diazab, ada azab kuburnya, namimah, adu domba. Nabi pernah melewati 2 kubur, salah satunya diazab karena apa? Adu domba. Tadi apa? Transfer pahala. Pahala kita habis, dipindahkan, itu ancamannya. Ada yang lebih dahsyat lagi ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Nah, saya kasih clue-nya tuh. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi melihat segelintir kaum sedang ngapain, Pak? Kukunya dipanjangkan dan seperti terbuat dari timah, mencakar-cakar apanya? Wajahnya. Dia cakar-cakar sampai keluar darahnya, sampai rusak wajahnya, kemudian dia cakar dada-dadanya. Dicakar, mencakar-cakar dia sendiri, Pak. Nabi mengatakan, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu Jibril? Kok begitu amat siksanya Jibril? Siapa mereka? Ulaika alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka orang yang suka makan daging saudaranya sendiri. Makan daging manusia. Maksudnya apa?
ghibah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada ancaman tersendiri, ada hukuman sendiri nanti di akhirat yang menunjukkan ini adalah dosa besar. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat An-Nisa, jika kamu menjauhi dosa besar, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke dalam surga. Ini jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah orang yang masih istiqomah tapi masih terjerumus ke dalam dosa kecil. Mendapat apa? Mendapat ampunan dari Allah. Mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga, jenis yang ketiga, ada orang yang di bulan Ramadan masih terjatuh, masih melakukan perbuatan dosa besar. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Orang yang ketika Ramadan masih makan riba, masih gibah, masih namimah, masih mencuri, masih korupsi. Oh, kalau lagi Ramadan banyak korupsinya, Pak. Korupsi apa? Bukan, korupsi banyak, Pak. Banyak proyek. Ramadan tuh banyak proyek. Kalau orang-orang nggak amanah, korupsi namanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jamaah sekalian, azan ya Allah wa yakum ajmain. Orang yang masih melakukan dosa besar di bulan Ramadan lalu, bahkan dia masih melakukannya sampai masuknya bulan Syawal. Orang yang melakukan dosa besar dia terancam dengan apa? Neraka. Tapi jenis manusia yang ketiga ini, kalau dia bertobat kepada Allah, maka dia dihindarkan, dibebaskan dari api neraka yang tadinya dijaminkan neraka kepadanya. Jadi walaupun ini hadis-hadis yang lemah, tapi ini menunjukkan tiga jenis manusia: orang istiqomah, orang yang jatuh pada dosa kecil, orang yang jatuh pada dosa besar. Mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Tapi syaratnya apa? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki di kehidupan yang akan datang. Itu syaratnya. Berarti apa? Berarti yang tiga ini masih ada keuntungan setelahnya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang rugi adalah yang keempat. Jenis yang rugi adalah yang keempat. Siapa mereka? Mereka tidak istiqomah, mereka melakukan dosa kecil, mereka juga melakukan dosa besar, mereka tidak taubat, tidak memperbaiki di hari-hari berikutnya. Tidak ada perbaikan pada dirinya, tidak introspeksi, tidak muhasabah, tidak bercermin. Maka apa? Maka berlalu Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni. Didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh siapa? Oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, kata Nabi. Semoga Allah kabulkan. Siapa? Orang yang masuk Ramadan, fansalakha, Ramadan berlalu, falam yughfar dzunubuhu, dan dosanya tidak diampuni, maka celaka dia. Berarti siapa yang rugi? Orang yang tidak memperbaiki diri, orang yang tidak tobat kepada Allah, orang yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah kalau kita termasuk golongan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Maka kuncinya, sesungguhnya kita beribadah kepada Allah tadi bukan ibadah yang kita kerjakan di Ramadan saja. Walaupun berkurang tidak sesemangat Ramadan, tidak masalah. Karena memang musim ketaatan yang penuh dengan keberkahan hanya Ramadan. Adapun hari-hari lainnya tidak sama dengan hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Itulah keberkahan yang kita rasakan semuanya bersama. Kita rasakan begitu ringannya ibadah. Kenapa? Karena memang Allah kasih keberkahan di bulan Ramadan itu. Harinya sama, jamnya sama, tapi ketaatannya itu menunjukkan apa? Berarti berkah. Masya Allah. Maka jemaah sekalian azan ya Allah yakum ajmain, ingat dengan firman Allah surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Jadi bukan sampai nanti ujung terakhir malam Ramadan, bukan. Sampai ujung Syawal nanti, bukan, tapi sampai ujung kehidupan kita, yaitu dengan dijemputnya kita oleh kematian, oleh ajal. Wa'bud rabbak, sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian kepadamu. Baik jemaah azan Allah jemain, berikutnya kita akan sampaikan poin demi poin yang singkat berkaitan dengan bagaimana agar kita tetap istiqomah sekalipun Ramadan telah berlalu.
meski Ramadan telah berlalu. Baik, yang pertama para jamaah sekalian, azani Allah ya ajmain. Yang pertama adalah al-isti'anah billah. Minta tolong sama Allah. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang paling pertama, poin paling agung, poin paling penting. Karena para jamaah, kita bisa menegakkan ibadah di bulan Ramadan itu atas dasar pertolongan Allah. Maka kalau pertolongan Allah itu berlanjut sekalipun Ramadan telah berlalu, maka ibadah kita tidak akan berlalu, karena pertolongan Allah masih Allah berikan kepada kita. Bukan karena kekuatan kita, kesanggupan kita, kesehatan kita, kesempatan kita, bukan. Ya, tetapi adalah karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Baik, kemudian poin yang pertama ini sebagaimana hadisnya sering saya singgung, sering saya sampaikan, adalah berdasarkan sabda Nabi SAW dalam doanya, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan kau sandarkan kekuatan itu kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Jadi jangan sampai kita menyandarkan ibadah kepada diri kita. Oh, ini karena saya, ini karena, nggak akan awet, nggak akan langgeng. Ya, karena dia tidak menyandarkan kebaikan kepada Allah sang pemiliknya. Yang kedua, al-mujahadah, tetap bersungguh-sungguh. Ya, tetap bersemangat, tetap berjuang. Karena memang hakikat dari perjuangan, hakikat dari peperangan, hakikat dari berkorban adalah mengorbankan dan memperjuangkan diri kita sendiri. Mujahadatun nafas, jadi melawan hawa nafsu kita sendiri, itu yang paling penting. Gak mungkin seorang itu dapat istiqomahan, Pak, dengan bersantai-santai, dengan rebahan, dengan kalem, ya, dengan bahasa sekarang keep calm, kan gitu ya, tetap kalem. Nggak bisa, nggak ada itu dalam syariat, nggak ada. Kalau tetap kalem dalam arti kita dapat musibah tetap tenang, ya benar. Tapi kalau pengen istiqomah, nggak ada kalem-kaleman, nggak ada. Kalem aja, nanti kamu istiqomah. Nggak ada, Pak. Berjuang, maka kamu akan istiqomah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi seorang akan mendapatkan istiqomahan kalau dia berjuang, karena Allah jaminkan bagi orang-orang yang berjuang. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina. Lihat kalimatnya, jahadu, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang mengupayakan dirinya, orang-orang yang berkorban, dia yang akan dapat. Allah yang jaminkan, lanahdiyannahum subulana, kami yang akan tunjukkan jalannya. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, perhatikan Pak, la yanbaghi lirrajuli dzil muru'ah, tidak pantas orang yang punya kewibawaan. Enggak pantas orang yang punya wibawa itu apa? An yajid ta'mar roha, dia mendapatkan rasa kenikmatan, rasa santai. Aduh, akhirnya lega juga ya. Enggak pantas, Pak. Ini kata Imam Syafi'i. Oh, akhirnya selesai sudah pekerjaan saya. Enggak pantas. Karena orang yang punya wibawa, orang yang tahu akan nilai kebaikan, maka dia nggak akan pernah berhenti dari rasa capek. Dia hidupnya akan senantiasa diiringi dengan apa? Dengan capek. Tapi capeknya nikmat. Kenapa? Balasan yang Allah segerakan di dalam hatinya kepada orang beriman. Jadi Pak, fisiknya capek. Kalau orang lihat, ini orang capek banget. Kalau saya ada di posisi dia, nggak sanggup saya. Tapi hatinya merasa nikmat, tenang, damai. Ini kenapa Pak? Karena halawatul iman Allah berikan kepada dia. Rasa lezat manisnya iman Allah berikan di dalam hatinya. Pernah lihat nggak Pak? Ada ustadz gitu Pak, capek ke sana kemari, baru nyebrang pulau sana, pindah lagi sini. Tapi dia kerjakan, sehat walafiat. Yang kalau kita berada di dia Pak, 2 hari kelar hidup kita Pak. Bukan pingsan Pak, sudah kembali kepada Allah Pak. Bukan kembali ke kampung halamannya, kembali kepada Allah Pak. Tapi nikmat, kenapa? Karena ta'amur roha.
Ya, itu bagi orang beriman adalah ketika dia beribadah kepada Allah. Makanya Pak, sibukkan diri, jangan banyak nganggur. Pernah suatu ketika para jamaah sekalian, faidah ini disampaikan oleh di dalam grup kami, satu grup dengan Ustaz Abdullah Zain, hafizahullah taala. Beliau pernah suatu ketika, dan beliau sendiri, kata beliau sendiri yang langsung bertanya kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau yang menanyakan, karena beliau yang menerjemahkan. Sampai beliau bingung, kata beliau. Sampai beliau bingung menerjemahinnya. Nanya ke Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, "Syekh, apa hukumnya seorang penuntut ilmu main game?" Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili bertanya balik sama Ustaz Abdullah Zain, "Game apa? Maksudnya game apa?" Bayangkan ulama pas sampai nggak tahu game, Pak. Game apa? Kata beliau, al-ab. Orang main-main game, ada dengan online, ada offline. Oh, baru paham beliau. Oh, game itu game tuh. Bayangkan Pak, kita tahu banyak Pak ya. Maka kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bagaimana mungkin seorang penuntut ilmu punya waktu untuk main game? Subhanallah. Jawabannya simpel Pak. Emang ada ya penuntut ilmu ada waktu main game? Subhanallah. Oh, kesinggung banget itu kita Pak. Kita kemana-mana game Pak. Bahkan ada, naudzubillah, makanya para jamaah yang candu game, tobat sama Allah. Karena waktu yang dibuang, modal tadi saya kasih mukadimah, karena waktu yang dia buang. Mungkin kalau sepekan sekali, mungkin, saya nggak mengatakan halal, atau saya mengatakan dianjurkan, nggak. Tapi ini Pak, candu game, jenggotan, la haula wala quwata illa billah, sampai jenggotnya nempel ke gamenya itu Pak. Saking khusyuknya gini Pak. Saya bukan menghina jenggotnya Pak, tapi malu kan, kata Imam Syafi'i apa? Zul muruah, dia punya wibawa. Jenggot bikin orang berwibawa nggak Pak? Bikin orang berwibawa. Yang nggak ustad aja dia nggak ustad itu Pak. Benar nggak Pak? Dengan apa? Dengan modal jenggot. Yang bukan ustad dianggap ustad, subhanallah. Karena punya wibawa. Tapi apa? Sibuk game, la haula wala quwwata illa billah. Ada apa? Mobile Legend. Saya tahu namanya aja, nggak tahu itu gimana. Ada apa lagi? Nah, pura-pura nggak tahu nih Pak. Pura-pura nggak tahu nih, padahal main ini. Ada yang main, ada yang pura-pura nggak tahu. Apa lagi? Hah? Nggak ada yang online itu Pak, yang apa namanya, yang musim ini pindah lagi. Ada yang bahkan main slot. La haula. Sudah ngaji main slot. Ya, itu subhanallah. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili sampai mengatakan, emang dia punya waktu ya buat main game? Subhanallah. Oh, malu kita Pak. Karena kalau kita lihat kehidupan para ulama, sibuk hidupnya dengan kitab, berjam-jam dengan kitab. Ya, berjam-jam dengan kitab Pak. Bacanya 3 jam, 5 jam. Yang saya jauh dengan mereka. Makanya dikatakan ulama, oh jauh. Dikatakan alim, jauh ya. Semua kita statusnya masih apa? Penuntut ilmu. Baik. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah sampai jam berapa? Ya, baik. Sedikit lagi ini ya. Yang berikutnya para jamaah sekalian azani Allah yakum ajma'in. Yang tidak kalah pentingnya adalah suhbatus salihin. Ini sering disampaikan dalam kiat istiqomah. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Nah, makanya minimal ikut grup-grup orang-orang baik. Benar Pak, itu sering terselipkan, mereka kirimkan nasihat jelek di hati kita. Benar gak Pak? Coba kalau grupnya tim futsal, satu lagi tim tongkrongan, tim mancing, tim rihlah, trekking, wah semuanya duniawi semuanya Pak. Nggak ada nasihat Syekh Fulan, ya grup dengan Ustadz Fulan yang isinya nasihat-nasihat. Kalau grup bisnisnya itu Pak, dari awal sampai 1, 2, 3 itu grup bisnis sampai di di klip itu Pak, paling atas itu. Tapi grup nasihat sudah tenggelam sampai bawah. Ini termasuk bersahabat dengan orang soleh lewat jalur online. Kalau lewat offline-nya lebih baik lagi Pak.
Yang kalau bahkan kita lihat mukanya, kita ingat dengan nasihatnya. Itu keberkahan orang soleh, Pak. Kita lihat mukanya, oh orang ini pernah ngingetin saya demikian, mengingatkan saya tentang Allah, mengingatkan saya tentang surga, mengingatkan saya tentang kematian. Baru lihat apa? Wajahnya, belum dengar wejangannya. Oh, kalau kita punya orang seperti itu, Pak, genggam erat tangannya. Jangan tinggalkan dia. Selalu dekati dia, bersahabatlah dengan dia. Karena benar, Pak, manfaatnya luar biasa. Ya. Saya ada orang-orang yang, Pak, kalau saya lihat dia ingat dengan kezuhudannya. Ingat dengan kesederhanaannya. Bukan ingat dengan oh ini bisnis, duit, doku, fulus. Ini bahaya nih kalau kita lihat orang udah lihat ingat fulus. Bahaya kalau lihat orang seperti itu, Pak, lihat orang dan ingat fulus, langsung kita berpaling, Pak. Kenapa? Karena kita takut dengan dunia, gitu, Pak. Ya, bukan berarti dijauhi, bukan, Pak. Tapi tundukkan pandangan. Ya, dalam tanda kutip maksudnya agar jangan sampai hati kita lebih condong kepada dunia dibandingkan kepada akhirat. Baik, yang terakhir sebagai penutup para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingat dengan hadis Nabi SAW, inna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu, yang paling konsisten, yang paling istiqomah sekalipun sedikit. Jadi para jamaah, sekalipun puasa kita berkurang, tahajud kita berkurang, sedekah kita berkurang, dan salat-salat sunnah kita lainnya berkurang, tapi tidak hilang. Berkurang tidak masalah, yang penting jangan hilang. Hilang Ramadan, hilang juga amal-amal soleh kita. Jangan. Ya, karena yang penting adalah istiqomah sekalipun sedikit. Baiknya lagi, lebih bagusnya lagi kalau dia masih awet dan langgeng bersama kita sekalipun Ramadan sudah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Silakan ulah pertanyaan. Yang bertanya di sini, assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, apakah tobat atas dosa besar mesti dilakukan cukup satu kali atau terus menerus? Jawabannya terus menerus. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah tobat kita sudah diterima sama Allah atau belum. Karena kita tidak tahu apakah dosa kita sudah diampuni atau belum. Maka terus menerus kita bertobat. Karena bukan berarti kita tidak yakin akan Allah ampuni dosa kita, bukan. Allah Maha Pengampun, tapi kita belum yakin dosa kita sudah diampuni. Mungkin cara tobat kita yang belum lurus niatnya dan yang lain sebagainya. Bagaimana kita sudah yakin sudah melakukan tobat atas dosa besar yang pernah kita lakukan? Ya, jangan kepedean. Jangan kepedean, itu jawaban saya. Syarat tobat yang terberat, nah ini bagus pertanyaannya ya, sekaligus saya luruskan. Syarat tobat yang terberat kita tidak melakukan lagi, tapi kadang tanpa sadar kita mengulangi lagi, seperti ghibah atau riba. Bagaimana status tobat kita? Tidak ada ulama yang mengatakan syarat tobat adalah tidak melakukan lagi, nggak ada. Yang ada apa? Bertekad untuk tidak melakukan lagi. Kalau jatuh lagi maka tobat lagi. Jadi syaratnya misalnya orang jatuh riba, kemudian dia tobat, apakah tobat diterima? Kalau benar diterima sama Allah. Tapi jatuh lagi dalam riba, apakah tobat sebelumnya diterima atau terhapuskan? Diterima, tetapi dia harus tobat lagi dari dia tergelincir terjatuh kepada dosa yang sama setelahnya. Jadi nggak ada syarat jangan lakukan lagi maka tobatmu diterima, nggak ada. Tapi apa? Engkau bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, anak saya umur 10 tahun, belum baligh. Bulan Ramadan kemarin sakit selama 2 minggu. Tidak puasa. Apakah dia tetap wajib mengganti puasanya? Enggak wajib ya. Puasa Ramadannya saja dia nggak wajib, apalagi qadanya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menasihati orang yang lebih tua dari kita agar pertama tidak gampang hutang, apalagi dalam jumlah besar?
ya, kepada yang tua atau yang dituakan. Jadi ada tua secara umur atau tua secara ilmu. Maka kalimatnya, waktunya, kesempatannya tidak sama dengan kepada orang yang seumur dengan kita. Ya. Jadi lihat waktunya, lihat kondisinya, lihat tata cara kita menyampaikannya. Tapi tetap nasihat, sekalipun kita sudah hebat bagaimanapun caranya, waktunya, kesempatannya, tetap akan terdengar pahit bagi orang lain. Betul atau tidak? Apalagi bagi orang yang, maaf, ada kesombongan dalam hatinya, berat ya. Jadi yang penting kita sebagai yang menasihati, yang penting kita sudah berusaha yang terbaik dalam menyampaikan nasihat kepada dia. Dan berkaitan dengan bagaimana kita menasihati agar orang itu tidak gampang hutang, ya kita sampaikan ancaman-ancamannya. Ya, kita sampaikan bagaimana ancaman hutang ini kalau nggak dibayar, kalau tinggal wafat dan kita tidak ada tekad untuk membayarnya, maka ancamannya tidak bisa masuk surga sampai selesai urusannya dengan yang memberikan hutang. Tidak mudah percaya dengan iming-iming dapat harta tanpa kerja. Oh, ini dapat apa namanya? Dapat gosip juga ya. Bisa kaya tanpa kerja, ini gosip namanya. Ya. Intinya nasihati dengan kata-kata yang terbaik, seperti nasihat anak kepada orang tuanya atau nasihat junior kepada seniornya. Nggak mungkin dia sembarangan dalam merangkai kata-katanya. Nah, itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah catatan dosa kita akan tetap diperlihatkan di akhirat walaupun sudah diampuni? Ya, berdasarkan hadis diperlihatkan. Tapi justru itu menunjukkan akan kebahagiaan bagi orang-orang yang diampuni, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Antum bayangkan para ikhwan dan akhwat sekalian. Sekarang gini, ada orang tiba-tiba hutangnya lunas tanpa dia sadari. Biasa aja Pak itu, Pak. Tapi antum dipanggil sini. Ini antum, utang antum 1 miliar. Ini udah itu duluan, Pak. Ini antum hutang ini juga. Oh, subhanallah. Tapi ini lunas. Allahu Akbar. Bahagianya beda nggak, Pak? Beda, Pak. Dengan dia dirinci kesalahannya, kemudian apa? Lunas. Antum dosa besar, kecil, zalim, ghibah, semuanya sama Allah dikatakan, disampaikan. Tapi kamu dulu di dunia, ingat nggak kamu? Kalau aku sudah tutupi itu, ingat ya Allah. Dan hari ini kamu diampuni dosanya, Allah Akbar. Itu ada hadisnya, Pak. Satartu laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku telah tutupi dosa itu, nggak ada yang tahu di dunia. Sekarang saya ampuni semuanya. Dah masuk surga kamu. Semoga kita termasuk dalamnya. Itu kapan? Saat dia berkholwat, berduaan dia dengan Allah. Nggak ada yang lain, Pak. Itu diungkit semua dosa dan kita akan mengakui semuanya, nggak bisa lagi bohong di hadapan Allah. Kemudian apa? Kita akan menganggap diri kita celaka. Kenapa? Diungkit semuanya, Pak. Dosa ini, dia hari ini dosa ini. Kita gini aja, Pak. Bahasanya begitu, Pak. Udah masuk neraka, saya udah nggak ada surga. Tapi Allah katakan apa? Saya ampuni semuanya. Nikmatnya, Pak. Nikmat. Coba kalau tiba-tiba surga, udah aja belenyeng gitu, Pak. Kalau bahasa Sundanya kan, maksudnya dalam tanda kutip, walaupun kita berharap ya tanpa hisab begitu nikmat, cuma lihat kenikmatan ketika sama seperti kenikmatan penghuni surga, Pak. Dimasukkan ke dalam surga, kemudian Allah tanya begini, Pak. Ini ada hadisnya sahih. Hal la azidakum, kata Allah, mau nggak aku tambahkan? Mau nggak, Pak? Ketika sudah masuk surga, sudah kaya, Pak, mau nggak ditambah? Uang udah triliunan, ngapain ditambah? Yang ada gua kasih loh gitu ya. Yang ada kan begitu. Tapi apa? Maukah aku tambahkan? Maka penghuni surga apa? Karena sudah merasa sempurna nikmatnya. Sempurna apa nikmatnya? Ceweknya cantik. Nah, cewek maksudnya apa? Bidadari maksudnya apa? Ahwat. Bukan cewek ya, di surga ahwat ya. Masya Allah, bidadari cantik, sungai yang mengalir, indah semuanya, indah semuanya. Nggak ada yang nggak indah di dalam surga. Maka dia sudah sempurna. Allah masih tawarkan, mau nggak aku tambahkan? Maka apa kenikmatan penghuni surga? Dia mengatakan, alam tudkhilnal jannah, ya Allah, bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga? Alam tunjina minan nar, bukankah engkau sudah selamatkan aku dari neraka yang tadinya aku lihat?
harusnya aku masuk neraka, tapi engkau sudah selamatkan dari neraka tersebut. Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami berseri, bersinar? Lalu apalagi nikmat apa lagi? Maka dibukalah apa? Dibuka tirai yang menghalangi makhluk dengan Allah, maka dia melihat ke wajah Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada melihat wajah Allah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Semoga kita dikaruniakan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Jadi berdasarkan firman Allah juga di dalam surat At-Takatsur, Allah mengatakan apa? Tsumma la tarawunnal jahim. La tarawunnal, yang kalian akan lihat neraka. Itu apa? Bagi orang beriman nikmat. Maksudnya, serem juga ya. Tapi kamu masuk surga, nggak masuk situ. Oh, nikmat. Ya, dalam tanda kutip menjadi apa? Sebuah kenikmatan di balik dia diselamatkan dari neraka yang harusnya dia berhak untuk masuk neraka. Kebahagiaan. Ya, jadi di catatannya tetap diperlihatkan. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini apa ya? Suara perempuan termasuk aurat? Bukan, ya. Suara perempuan bisa menjadi fitnah tapi bukan aurat. Kalau aurat berarti perempuan nggak boleh ngomong semuanya. Ya, di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena kan aurat. Jadi perempuan suaranya bukan aurat, tapi bisa menjadi fitnah. Makanya suaranya tidak boleh sengaja dilembutkan, diindahkan di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Terutama yang dewasa ya. Kalau ke anak kecil mungkin barangkali nggak masalah, tapi kalau kepada yang dewasa nggak boleh. Termasuk ke ustadz jangan. Ustadz, maaf ya mau nanya boleh? Ya jangan, nggak boleh. Biasa saja. Ya jangan sengaja dihalus-haluskan, dilembut-lembutkan. Puasa apa nih? Perempuan tidak terima bila tidak selalu berjilbab. Nggak ada ya. Orang yang wanita yang tidak berjilbab, dia puasa yang diterima sama Allah. Tapi dia dosa dengan tidak memakai jilbabnya. Jadi tidak ada kaitannya. Tapi bisa jadi dia terancam amal-amal itu dihapuskan karena dosa-dosa besarnya. Karena termasuk dosa besar bagi wanita adalah tidak memakai hijab syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, Afwan Ustaz, apa motivasinya seorang dai atau ustadz menyebarkan syubhat? Allah alam ya, bisa jadi karena duniawi, bisa jadi memang karena penyimpangan yang dia tidak sadari. Ya Allah sesatkan, Allah palingkan sehingga dia merasa dia berada di atas kebenaran. Begitu. Ya, kalau dia merasa baik, dia merasa benar, maka harusnya dia sadar dan tidak menyebarkan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah hatta al-mamat ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.